Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kusnatu Zahro dari kelas PGMI 3C akan mempresentasikan tentang tugas UTS dari Ibu Maftuha MPDI. Pada materi yang pertama yaitu tentang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi kurikulum tidak akan terlepas dari teori-teori psikologis yang melandasi penyusunannya. Teori tersebut meliputi satu, psikologi behavioristik. Di sini guru menganalisis tingkah laku siswa dengan mempelajari latar belakang penguatan terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, teori psikologi kognitif. Tingkah laku siswa bergantung pada insight hubungan-hubungan yang ada. Dan yang ketiga, psikologi humanistik, membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk melibatkan peserta didik dalam merancang, menganalisa, dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 6 langkah guru dalam mengintegrasikan pembelajaran proyek dalam kurikulum ini yaitu yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Guru menganalisis masalah-masalah apa yang ada pada pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, membuat desain proyek. Tentunya desain proyek tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada pada materi pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun perjadwalan. Yang keempat, memonitoring kemajuan proyek. Dan yang kelima, penilaian hasil dalam penerapan proyek tersebut. Apakah sesuai dengan materi pembelajaran dan juga kurikulum. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman selama memakai proyek tersebut dalam pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teknologi. Jadi teknologi itu penting dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu guru mengakses sumber teknologi tersebut yang ada pada sekolah, kelas. Dan selanjutnya yang kedua, guru mengaitkan kebutuhan belajar dengan sumber yang sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, guru merencanakan kegiatan belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi yang dipakai dalam kurikulum. Yang keempat yaitu menata peralatan yang akan digunakan selama pembelajaran. Misalnya jika peralatan itu LCD proyektor, nanti akan ditata di mana tempat yang pas supaya materi dapat disampaikan dan dilihat atau diterima oleh peserta didik. Yang keenam yaitu menilai dan merevisi penggunaan teknologi yang diuji cobakan. Materi yang selanjutnya yaitu pentingnya evaluasi kurikulum. Jadi kurikulum itu penting supaya guru bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya sehingga guru dapat menjadikan hasil yang diperoleh sebagai umpan balik dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu yang pertama guru mempelajari kurikulum yang sudah ada. Kemudian menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi data yang akan digunakan dalam menganalisis evaluasi tersebut. Yang keenam, menganalisis informasi atau data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Dan yang kedelapan, menginformasikan hasil. Serta yang kesembilan atau yang terakhir yaitu memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang guru dalam penilaian pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran bertujuan supaya guru dapat mengetahui permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Contoh dalam pembelajaran yang efektif yaitu prosedur evaluasi. Pembelajaran menggunakan metode kuesioner, studi kasus, observasi,
anekdotal, rekor, dan wawancara yang masing-masing dilengkapi dengan instrumen penilaian tertentu. Itu tadi pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.